Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan materi tentang komunikasi dan komunikasi bisnis. Yang pertama, apa sih komunikasi? Pengertian secara sempitnya, komunikasi itu merupakan sebuah interaksi yang dilakukan lebih dari dua orang. Kemudian ada pengertian secara luas. Secara umum, komunikasi menggunakan bahasa. Namun sebenarnya komunikasi itu tidak hanya menggunakan bahasa. Ada juga menggunakan simbol, isyarat, dan bahasa tubuh. Yaitu bisa disebut juga komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya dari definisi komunikasi itu sendiri bisa berbeda-beda sesuai dari sudut pandang masing-masing orang. Kemudian ada apa itu sih komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis itu ialah sebuah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Nah, kalian pernah nggak ke pasar atau beli rokok ke warung? Interaksi yang dibuat antara kalian dengan si penjual merupakan komunikasi bisnis. Selama yang kalian komunikasikan itu adalah hal-hal yang berhubungan perdagangan atau usaha, maka itu disebut komunikasi bisnis. Berikutnya, ada proses komunikasi dan unsur komunikasi. Proses komunikasi dapat dipandang sebagai proses penyampaian informasi, proses penyampaian gagasan dari seorang pada orang lain, dan juga ada proses penciptaan arti terhadap gagasan. Yang pertama, ada proses penyampaian informasi. Jika seseorang memiliki sebuah informasi, bisa disampaikan kepada orang lain, bisa secara terbuka maupun juga tertutup. Kemudian untuk menyampaikannya pun, itu pun diperlukan cara atau proses yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Berikutnya, ada proses penyampaian gagasan dari seorang kepada orang lain. Upaya mengolah gagasan ini menjadi bahan sederhana agar dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima. Yang terakhir ada proses penciptaan arti terhadap gagasan, yaitu sebagai proses kegiatan dan upaya penciptaan arti agar bisa diterima oleh audiens. Berikutnya ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu adalah komunikan, pesan, media, menerima, dan umpan balik. Selanjutnya perlu diingat bahwa semua unsur ini harus pada posisi memiliki pandangan serta kepentingan yang sama, terutama komunikator dan komunikannya. Karena itulah nanti juga akan dibahas tentang analisis audiens untuk meyakinkan bahwa informasi akan disampaikan kepada orang yang tepat. Kemudian ada lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi itu sangatlah luas, seolah-olah tidak ada batasannya. Komunikasi ada berbagai bidang kegiatan kehidupan manusia. Bidang-bidang komunikasi itu meliputi komunikasi organisasional, komunikasi bisnis, komunikasi sosial, komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi internasional, komunikasi keluarga, komunikasi pendidikan, dan juga ada komunikasi tentang kesehatan dan sebagainya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Berikutnya ada hambatan dan keberhasilan komunikan. Komunikasi bisa saja gagal karena kurang baiknya mempersiapkan atau perencanaan komunikasi itu. Nah, di sini saya akan menyebutkan berbagai macam hambatan ketika kita sedang melakukan komunikasi dengan orang. Yang pertama itu ada gangguan fisik, yang kedua salah penafsiran, yang ketiga perbedaan latar belakang, yang keempat adanya gangguan kesehatan, yang kelima ada objek lain, dan terakhir yang keenam itu cara penyampaiannya. Ringkasan, komunikasi terus berkembang dalam kehidupan sosial manusia. Komunikasi dimulai sejak manusia dilahirkan. Komunikasi berawal dari bunyi, simbol-simbol, nonverbal sampai jadinya suatu bahasa sebagai media verbal. Komunikasi itu berkembang dari satu arah menjadi dua arah. Sering kita sebut one way traffic atau two way traffic, dan banyak arah yaitu multi way traffic. Komunikasi bisa berhasil dan bisa juga gagal. Komunikator harus memformulasikan pesannya, dan komunikan harus menangkap pesan itu agar tercipta berkomunikasi secara baik dan bisa memberikan feedback. Komunikasi terdapat dalam berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya adalah dalam berbisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.